Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriana SPD. Saya guru di SMA Negeri 1 Topa Barat, Kabupaten Semelu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Topa Barat pada kelas 12 dengan materi hukum Mendel dan penyimpangan semu hukum Mendel dengan subtema hukum Mendel 1 dan 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Baiklah, seperti biasa ya Insanuddin, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah dalam pembelajaran kita pada hari ini. Oke, untuk doanya silakan dipimpin oleh Insanuddin. Kepada Insanuddin saya persilakan. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini dan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa dan diharapkan kepada teman-teman semua untuk berdiri. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selesai. Duduk. Oke, terima kasih kepada Insanuddin yang sudah memimpin doa dengan baik dan benar. Sinta, bagaimana kondisi kelas kita pada hari ini? Baik, Bu. Sudah dibersihkan kelasnya? Sudah. Sampah-sampahnya sudah dibuang? Sudah. Oke, terima kasih kepada Piket hari ini yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Hari ini hadir semua. Hadir, Bu. Saya absen terlebih dahulu ya. Insanuddin, Hadir, Bu. Sinta, Hadir, Bu. Asifah, Faimam, Hadir, Bu. Denny. Kalian masih ingat tidak materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Tunjuk tangan. Saya Bu, Asifah. materi tentang genetik. Iya, benar sekali. Sudah nampak? Sudah. Oke, bagaimana yang di belakang? Faimam, nampak tidak? Indah? Dini? Oke, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Ini sebenarnya ada dua gambar ya. Gambar yang pertama yang ini, kemudian gambar yang kedua yang ini. Coba amati gambar yang pertama dan gambar yang kedua.
Lihat dulu ya baik-baik. Saya kasih waktu 1 detik. Lagi ya, itu gambarnya ya. Sudah? Oke, setelah kalian mengamati gambar yang ini, baik gambar yang pertama ataupun gambar yang kedua, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari kedua gambar ini? Ya, Isanuddin. Baik, dari gambar yang ada di bawah itu dapat saya simpulkan bahwa pada gambar pertama ada sebuah keluarga, gambar keluarga yang mana terdiri dari kedua orang tua, satu ayah dan satu ibu dan 3 orang anak, dan di mana juga memiliki perbedaan dan persamaan, contohnya pada warna kulit. Sedangkan pada gambar kedua yaitu bunga pukul 4 juga memiliki perbedaan dan persamaan, contohnya pada warna bunganya, ada warna putih dan ada warna merah. Mungkin sampai situ. Iya, bagaimana yang lain, Cinta? Sudah sama seperti itu jawabannya. Iya, oke. Seperti yang dikatakan oleh si Isanuddin, di sini kan kalian sudah mengamati 2 gambar. Gambar yang pertama adalah gambar sebuah foto keluarga yang terdiri dari 2 orang tua, ayah dan ibu. Dan yang terakhir, dari perkawinan ini maka menghasilkan 3 orang anak. Nah, kemudian gambar yang kedua adalah gambar bunga pukul 4 Mirabilis jalapa, di mana pada gambar ini, baik gambar yang pertama tadi ataupun gambar yang kedua ini kita bisa melihat ada persamaan dan perbedaan. Nah, kalau pada gambar yang pertama tadi, ini bisa kita lihat ya, satu keluarga ini sama-sama memiliki warna kulit yang putih. Kemudian bentuk rambutnya juga pirang ataupun lurus. Kemudian pada gambar yang kedua, ini bisa kita temukan di sini terdapat beberapa macam warna bunga ya, ataupun variasi warna bunganya, baik warna pink, warna merah ataupun warna putih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini coba perhatikan gambar yang pertama. Halo. Nah, coba lihat gambar yang ini. Ya. Mengapa Anda mirip dengan orang tuanya? Ya, pada gambar yang pertama ini bisa kita lihat ya. Ini keluarga ini dia memiliki 3 orang anak. Ini bisa kita lihat bahwasanya ketiga anaknya ini hampir ataupun bahkan mirip ya dengan orang tuanya. Nah, begitu juga dengan kalian di rumah. Nah, coba kalau pulang dari sekolah kalian lihat wajah orang tuanya, baik ayah ataupun ibu. Apakah ada kemiripan dengan orang tua kalian masing-masing? Oke, kemudian lanjut. Nah, siapa yang mau? Saya Bu, Ya, bagaimana cara makhluk hidup mewariskan sifat? oke. Gambar yang kedua. Apa yang menyebabkan variasi warna pada bunga pukul 4? Iya, benar sekali. Untuk gambar yang kedua, di sini kan jelas-jelas terdapat perbedaan gambar pada bunga tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaannya kan, apa yang menyebabkan bunga tersebut memiliki warna bunga yang berbeda-beda ataupun warna yang bervariasi? Ini selanjutnya, coba kita amati tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah
mengikuti proses pembelajaran melalui model PBL dan pendekatan saintifik dikombinasikan dengan metode ceramah, kemudian diskusi, tanya jawab, dan penugasan, serta tayangan PPT, maka peserta didik diharapkan mampu mengkonsepkan istilah-istilah seperti parental, filial, gamet, alel, genotip, fenotip, homozigot, dan heterozigot. Kemudian membuktikan pewarisan sifat menurut hukum Mendel dan menerapkan pola pewarisan sifat menurut Mendel pada persilangan monohibrid dan dihibrid yang melalui backcross, test cross, sifat intermediate, dan perkawinan resiprok, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Tolong jangan di situ. Oke, lanjut. Indikator pembelajaran kita pada hari ini itu ada 3. Yang pertama, mengkonsepkan istilah-istilah parental, filial, gamet, alel, genotip, fenotip, homozigot, dan heterozigot. Nah, jadi anak-anak, pada materi ini di sini kita harus mengetahui apa itu arti dari parental, kemudian pengertian dari filial, gamet, sampai dengan heterozigot. Nah, mungkin ya bisa kalian ini baca-baca di buku paket ataupun di internet. Perhatikan dulu istilah yang pertama. Istilah yang pertama ada parental. Parental ini dia biasanya dikodekan dengan huruf P besar. Apa itu parental? Ada yang tahu? Saya Bu, Iya. induk persilangan antara induk jantan dan induk betina. Iya, parental itu merupakan induk, atau parental itu juga bisa diartikan persilangan antara induk jantan dengan induk betina. Ingat ya, kode dari parental adalah P besar. Kemudian istilah yang kedua ada filial. Filial ini dikodekan dengan huruf F besar. Nah, apa itu filial? Saya Bu, Ya, keturunan hasil persilangan parental. ya, filial itu biasanya dikodekan dengan huruf F besar. Filial itu merupakan keturunan ataupun anak. Kalau misalnya nanti kalian jumpai kode seperti F1, ini adalah keturunan pertama. F2, apa? Ya, keturunan kedua. Selanjutnya ada gamet. Apa itu gamet, Poimam? Sinta. Sel kelamin Bu. Ya, gamet itu adalah sel kelamin, baik itu sel kelamin jantan ataupun sel kelamin betina. Kemudian ada alel. Apa itu alel? Iya, Tangan gen. alel itu merupakan pasangan dari gen. Selanjutnya ada istilah genotip dan fenotip. Kedua istilah ini itu hampir sama. Genotip, fenotip. Apa perbedaan dari kedua istilah ini? Bu, Ya, Sinta. untuk genotip adalah sifat yang tampak, sedangkan fenotip adalah sifat yang tidak tampak. Ada yang lain? Ibu, Ya. genotip adalah sifat yang tidak tampak, sedangkan fenotip adalah sifat yang tampak. Iya, tadi Sinta terbalik ya. Memang sih kedua istilah ini hampir sama, genotip, fenotip, tapi artinya itu berbeda. Jadi jangan terbalik. Nah, kalau genotip itu adalah sifat yang tidak tampak. Biasanya genotip ini dia dikodekan dengan huruf
Siapa yang bisa memberikan contoh? Ibu, kalau dari genotip itu huruf K besar dua-duanya, terus K besar dan K kecil dua-duanya. Iya, contoh dari genotip adalah K besar, K besar, K besar, K kecil, ataupun K kecil, K kecil. Nah, inilah contoh dari genotip. Selanjutnya fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak. Contohnya Lestari. Contohnya seperti rambut keriting, hidung mancung, atau kulit putih. Ya, bagus. Selanjutnya ada homozigot dan heterozigot. Apa itu homozigot? Individu yang sifatnya sama, sedangkan heterozigot adalah sifat individu yang sifatnya berbeda. Ya, homozigot itu adalah individu yang genotipnya sama. Contoh, Sinta. Homozigot sama. K besar Ya, K besar, K besar, atau K kecil. K kecil, K kecil. Nah, inilah contoh dari homozigot. Misalnya si Agung dengan si apa ini? Si Raymond sama kan? Nah, oke. Homozigot ini adalah individu yang genotipnya sama. Contohnya K besar, ataupun K kecil, K kecil. Nah, kalau heterozigot? K besar, K kecil. K besar, K kecil. Heterozigot adalah individu yang genotipnya berbeda. Nah, contohnya K besar, K kecil. Ini sama tidak? Beda kan? K besar dengan K kecil. Beda. Oke, selanjutnya indikator yang kedua membuktikan pewarisan sifat menurut hukum Mendel. Diingat ya, pewarisan sifat ini biasanya disebut dengan hukum Mendel, di mana hukum Mendel ini dapat kita bedakan menjadi dua macam. Ada hukum satu Mendel dan ada hukum dua Mendel. Indikator yang ketiga, menerapkan pola pewarisan sifat menurut Mendel pada persilangan monohibrid dan dihibrid yang meliputi backcross, test cross, sifat intermediate, dan perkawinan resiprok. Nah, jadi anak-anak, pada poin yang ketiga ini kita harus tahu apa itu pengertian dari backcross, tujuan dari backcross, kemudian test cross, apa itu test cross, tujuan dari test cross, sampai dengan perkawinan resiprok. Jadi ini bisa kalian temukan istilah-istilah ataupun pengertian-pengertian ini pada buku paket ataupun pada internet. Oke, selanjutnya coba perhatikan gambar berikut ini. Lihat dulu ya, 1 detik. Sudah diamati Pak Imam? Ini Niki sudah diamati? Gambar ini merupakan gambar hasil persilangan monohibrid dan dihibrid. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwasanya hukum Mendel itu dibagi menjadi dua, hukum satu Mendel dan hukum dua Mendel. Hukum satu Mendel itu dapat kita buktikan pada persilangan monohibrid, sedangkan hukum Mendel 2 dapat kita pelajari pada persilangan dihibrid. Dan gambar ini merupakan gambar hasil dari persilangan monohibrid dan dihibrid. Nah, setelah kalian mengamati gambar ini, apa yang dapat kalian temukan? Masalah apa yang dapat kalian temukan pada gambar berikut ini? Saya Bu, Ya, Pak Imam. yang
tentang pertanyaan saya Bu, kenapa warna biji pada jagung bisa berbeda-beda Bu? Iya. Apa yang menyebabkan warna bulu pada kelinci bisa berbeda-beda? Oke, yang kedua dari si Sinta, dia sudah menemukan masalah pada kelinci. Si Sinta dia menemukan masalah pada kelinci. Apa tadi? Mengapa warna bulu pada kelinci bisa berbeda-beda? Iya, mengapa warna bulu pada kelinci berbeda-beda? Nah, di sini kan bisa kita lihat warna bulu pada kelinci ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna coklat ataupun abu-abu. Nah, ada lagi? Ya, Raymond. Pada gambar kelinci itu, Bu, faktor apa yang mengendalikan perbedaan warna dan bentuk pada kelinci tersebut? Iya. Faktor apa yang menyebabkan warna bulu kelinci berbeda-beda? Iya. Nah, ada lagi? Saya Bu, faktor apa yang mengendalikan berbedanya warna pada biji jagung? Iya, benar sekali. Oke, ini sudah kalian temukan ya masalah pada gambar ini. Selanjutnya kita bentuk kelompok ya. Jadi untuk membentuk kelompok ini saya kasih tugas belajarnya. Di sini kalian harus mengerjakan LKPD. Ini kita ada 20 orang, Jadi setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang. Sudah tahu nggak kelompoknya masing-masing? Ya. Masih ingat Pak Imam kelompoknya? Masih Bu. Masih. Oke, kalau masih ingat, silakan bentuk kelompok masing-masing, duduk di kelompok masing-masing. Kelompok 1 di bagian kanan, kelompok 2 di bagian kiri, kelompok 3 di ujung sana, kelompok 4 di bagian sana. Nah, silakan dibentuk kelompoknya. Ya, kelompoknya saya bagikan KPD-nya. Bisa mungkin tolong dibagikan. Oke, kalau kalian sudah dapat LKPD-nya, silakan dibuka LKPD-nya masing-masing. Silakan kalian kaji masalah yang ada di LKPD masing-masing. Nah, nanti setelah kalian mengisi LKPD-nya, kalian akan tampil di depan. Kalau ada yang tidak dipahami ditanya ya. Kerjakan masing-masing.
Bagaimana? Sudah siap? Sudah dikirim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isanuddin. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerjasama kami atau kerja kelompok kami yang mana telah diberikan oleh guru pemateri kita masing-masing kelompok. Nah, di sini kami mendapatkan soal nomor 3. Langsung saja saya bacakan. Soal nomor 3. Bunga merah muda disilangkan dengan bunga putih, semua fenotip anaknya merah muda. Jika bunga merah muda heterozigot disilangkan sesamanya, bagaimanakah keturunan yang akan diperoleh dari persilangan tersebut? Maka, jika kita mendapati soal seperti ini, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus menulis parentalnya dulu. Parental ini sering dikodekan dengan huruf P, seperti yang dijelaskan oleh guru kita tadi bahwa P besar ini parental pertama. Parental ini adalah induk baik induk jantan maupun induk betina. Nah, setelah kita menulis parental, maka kita menulis genotip baik genotip jantan maupun genotip betina. Genotip jantan yaitu E besar disilangkan atau dikawinkan dengan betina yang bergenotip M kecil. Nah, seperti itu. Ketika kita sudah menulis genotipnya, maka kita menulis fenotip. Nah, fenotip untuk yang genotip merah muda, genotipnya E besar memiliki fenotip merah muda, sedangkan pada betina dengan genotip M kecil memiliki fenotip putih. Nah, sedikit saya jelaskan mengenai genotip dan fenotip, walaupun tadi sudah dijelaskan oleh guru kita. Nah, di sini genotip itu adalah sifat yang diwarisi oleh induk kepada keturunannya yang sifatnya tidak tampak. Contohnya seperti huruf-huruf kapital ini sering dikodekan dengan huruf-huruf, baik huruf kapital maupun huruf kecil. Nah, seperti itu. Sedangkan pada fenotip itu sendiri, dan kotak pertama, yang kedua M besar M kecil, yang ketiga M besar M kecil, dan yang keempat M kecil. Setelah kita menulis genotipnya, maka kita menempelkan fenotipnya. Nah, setelah kita menggabungkan antara gamet jantan dan gamet betina, sudah menulis genotip, baik genotip maupun fenotipnya, langkah selanjutnya kita mempersentase atau perbandingan antara fenotip dan genotip. Nah, persentasenya atau perbandingan dari genotip dan fenotipnya, maka perbandingan fenotipnya yaitu F2 atau keturunan kedua sama dengan merah muda mendapatkan 3, sedangkan pada putih memiliki 1. Maka perbandingannya 3:1. Demikian mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini yang pertama kita harus membuat keterangan terlebih dahulu atas soal yang telah kita dapatkan tadi. Di mana keterangan yang pertama adalah H besar. Pada soal tadi bahwasanya H besar adalah gen untuk kelinci yang berbulu hitam. Untuk H kecil merupakan gen pada kelinci yang berbulu putih. Nah, bagaimana kita melakukan langkah-langkah selanjutnya? Nah, parentalnya terlebih dahulu. Nah, parental itu apa tadi? Induk, benar sekali. Nah, parental yang pertama. Kemudian genotip H besar H kecil
Nah, di mana genotip H besar H kecil itu memiliki fenotip hitam. Sedangkan Awalnya presentasi saya hukum pewarisan sifat ini biasa dikenal dengan hukum Mendel. Yang bahwasanya hukum Mendel ini dapat kita bedakan menjadi dua macam, yaitu hukum satu Mendel dan hukum dua Mendel. Pada materi ini, tadi kita sudah mengetahui ada beberapa istilah yang harus kita pahami pada hukum Mendel, baik itu dari parentalnya, filialnya, sampai dengan alel-alelnya. Hukum Mendel dapat dibagi menjadi dua, hukum satu Mendel dan hukum dua Mendel. Hukum satu Mendel disebut hukum segregasi jelas, yakni alel-alel dalam gen yang sama akan berpisah secara bebas saat pembentukan gamet. baiklah teman-teman sekalian, dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, maka dapat kita tarik kesimpulan di mana materi yang kita pelajari hari ini tentang hukum Mendel. Di mana hukum Mendel tadi seperti yang telah dijelaskan oleh guru magang kita dibagi menjadi dua, yakni hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, di mana hukum Mendel ini adalah suatu pewarisan sifat atau Penyimpangan sebelum hukum Mendel, di mana pada materi tersebut nanti akan kalian jumpai seperti atavisme, kemudian hitomeri, polimeri, gen komplementer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صدق الله العظيم. Oke, ucap syukur. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.